Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom umat Tuhan, GPI Lexus Suprapto dan semua yang menyaksikan tayangan ini, kami menyampaikan shalom, salam dalam damai sejahtera Allah buat Anda dan saya. Sekalipun di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara terkasih, saya percaya lawatan Allah beserta kita semua. Firman Allah berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Pagi hari ini kita mau memuji, kita mau menyembah, kita mau menyatakan bahwa Allah itu berkuasa atas kehidupan kita. Sama-sama kita katakan amin. Semuanya bertepuk tangan.
Shalom saudara, bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib, supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya, dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi, karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu, ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan, kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan,
dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saya berdoa, memasuki tahun paradigma yang baru, kita semua semakin bersuka di dalam hadirat Tuhan dan hidup intim dalam pujian dan penyembahan kepadanya. Haleluya, amin. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya percaya bahwa hidup kita itu punya tujuan di dalam Tuhan. Salah satunya adalah kita genapi firman Tuhan. Kalau Tuhan mau bekerja atas hidup kita, kalau Tuhan mau bekerja atas hidup Anda dan saya, Dia bicara melalui firman-Nya. Amin. Saya percaya hari-hari ini, masa pandemi boleh ada Bapak Ibu, dan itu semua buatan manusia. Tuhan izinkan supaya Anda dan saya, kita semua kembali kepada Tuhan, genapi firman Tuhan, dan kita nyatakan bukti kebesaran-Nya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda-Mu sesat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam
Otoritas hidup kami ada dalam tangan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kebaikan Tuhan kami rasakan hari demi hari. Kasih setiamu melimpah, terus melimpah dalam kehidupan kami. Roh Allah sebagai roh penolong bagi kami, menyertai kami sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, terima kasih. Ini adalah minggu kedua bulan Februari. Kami boleh beribadah. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan dengan darah Yesus Kristus. Sehingga apa yang diucapkan dalam hati kami itu keluar dari kuasa Roh Kudus saja. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom, haleluya. Senang kembali bisa berkhotbah, melayani Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Saya hari ini berkhotbah mengenai alami mujizat keselamatan. Ya, kadang-kadang kalau kita tahu mujizat itu berbicara mengenai orang sakit sembuh, ya, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, ya, bahkan yang tuli mendengar. Banyak orang berpikir mujizat seperti itu. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, mujizat itu, ya, mujizat itu keselamatan pun termasuk mujizat. Ya, kita tahu bahwa dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, yaitu neraka. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan perbuatan baikkah, apa dengan ucapan baikkah, tidak bisa. Mari kita buka firman Tuhan dalam Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Katakan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Makanya Tuhan melakukan pendekatan kepada manusia supaya diperdamaikan melalui hukum Taurat. Justru karena hukum Taurat itu kita tahu apa itu kita berbuat dosa. Ya, justru karena hukum Taurat itu kita bisa tahu bahwa kita orang berdosa. Haleluya. Sebab itu Allah sendiri turun ke dalam dunia, yaitu firman-Nya menjadi manusia yang namanya Yesus. Dan ini tidak mungkin terjadi kalau bukan mujizat. Keselamatan tidak mungkin terjadi kalau bukan mujizat kasih karunia Tuhan. Ya. Dalam Kejadian 6 ayat 6, ya, coba baca Bapak Ibu Saudara. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Kenapa? Ayat 5-nya sih dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi manusia itu kecenderungannya, hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Boleh orang lihat dengan mata jasmani bahwa orang itu wah baik-baik. Coba perhatikan lebih dalam hatinya. Pasti kecenderungannya menghasilkan buah dosa. Karena dasarnya, hakikatnya manusia adalah orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Sehingga Allah pilu hatinya melihat manusia yang diciptakannya.
Jadi kita lihat standarnya Allah. Tidak mungkin Allah yang kudus dapat dijangkau manusia yang berdosa. Kecuali Allah yang kudus sendiri datang ke dalam dunia. Di awal kita sudah baca dalam Ibrani 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah itulah yang memperdamaikan manusia dengan Allah. Kita tahu bahwa pertama kali penumpahan darah yaitu di Taman Firdaus pada saat manusia berdosa. Dan itu suatu nubuatan yang diberitakan oleh Allah melalui ceritanya di dalam kitab Kejadian 3. Di situ dikatakan bahwa pada saat Adam dan Hawa sudah berbuat dosa, atas inisiatif Allah sendiri, Allah mencari manusia, bukan manusia mencari Allah. Dari Allah sendiri inisiatifnya Allah mencari manusia. Adam, di manakah kau? Dan Adam dan Hawa itu malu. Akibat dosa itu malu, membuat malu. Upah dosa ya tetap upah dosa adalah maut. Sebab itu dan perintah firman Tuhan tetap ya dan amin. Allah kita Allah konsekuen, sehingga mau tak mau kedua manusia pertama itu Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus. Waktu kemarin saya ngajar di STT, Sekolah Teologi Samuel Elizabeth. Ya, saya dipercayakan sebagai dosen tetap di situ. Mereka bertanya, kenapa ya pada saat Hawa mau mengambil buah itu, kok Allah tidak perintahkan malaikat Tuhan untuk menghalau tangannya untuk memetik buah kehidupan itu yang dilarang, atau buah kolbi, nama kata buku seberang ya. Pertanyaan yang bagus. Disinilah yang namanya keputusan. Kita tahu manusia diciptakan segambar dan serupa Allah. Ya, dia bisa berkuasa, bisa memiliki kuasa untuk menciptakan dan kuasa untuk mengambil keputusan, yaitu free will, kebebasan untuk memilih ke kanan atau ke kiri. Satu hal yang tidak bisa Tuhan buat, dia tidak mau mengintervensi keputusan manusia. Saat manusia mengambil keputusan, Allah tidak dapat intervensi, mencampur tangan, gitu. Gak bisa. Kalau keputusan manusia sudah ambil, Allah tidak bisa intervensi. Itu Allah menghormati kedaulatan keputusan manusia. Ini apa Tuhan? Ya, kalau Allah menghormati keputusan kita sebagai manusia, seharusnya manusia harus menghormati keputusan Allah. Dan keputusan Allah yaitu dalam firman-Nya dalam Kejadian 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Karena manusia itu berharga di mata Tuhan dan mulia, Tuhan mengasihi kita semua. Maka Allah memberikan manusia. Siapa itu manusia?
yaitu Yesus sepenuhnya sebagai manusia dan sepenuhnya juga sebagai Allah. Ini di luar pikiran manusia. Mana mungkin Allah mau jadi manusia? Sampai-sampai pikiran manusia terlalu jauh sehingga rasanya tidak mungkin ya. Sampai ada asumsi-asumsi dan anggapan, wah Allahnya beranak menjadi manusia. Hei, siapa yang bilang Allahnya beranak? Allah tidak pernah beranak dan tidak memperanakan. Allah mau jadi manusia supaya darah manusia itu tercurah dan memperdamaikan manusia dengan Allah, memperdamaikan saya dengan Bapak Ibu Saudara dengan Allah. Dan itu yang namanya darah yang tertumpah di kayu salib. Itu berbicara mengenai kematian Yesus Kristus. Makanya Rasul Paulus mengingatkan ya, dalam 1 Korintus 11, pada saat kau makan roti dan minum anggur ini, engkau memberitakan kematian Yesus. Kita selalu diingatkan, kita sebagai manusia selalu diingatkan bahwa ini loh, kalau bukan Yesus disalibkan, kita tidak mungkin diperdamaikan dengan Allah. Ini yang namanya mujizat. Kalau ditulis di salib kertas, manusia itu pasti masuk neraka. Tapi karena begitu Allah cinta dunia sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Loh, kok anaknya anak Allah? Memang Allah beranak? Aduh. Kita tahu bahwa rahim Bunda Maria itu bisa terjadi fertilisasi pembuahan. Itu karena roh Allah, Rohullah. Jadi anak Allah. Kalau istri saya punya anak dari saya, berarti anaknya itu anak geret. Ya tak? Haleluya. Firman yang menjadi manusia. Perhatikan di sini ya. Makanya kita perlu selalu diingatkan. Kadang-kadang kita perlukan yang utama mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan ekonomi. Itu lebih utama. Tapi awalnya itu mujizat keselamatan. Ini namanya supaya kita berakar di dalam firman-Nya. Hidup kita berakar sehingga kita tidak tergoncangkan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Sehingga tidak mungkin untuk terjadi kemurtadan. Ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan dalam perjalanan pelayanan Yesus Kristus, ya, selalu yang diutamakan, ditonjolkan adalah keselamatan. Contoh, mari kita buka dalam Matius 9 ayat 22. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Ini adalah mujizat yang dialami oleh perempuan pendarahan 12 tahun atau sekitar 4.320 hari pendarahannya. Bayangkan ibu-ibu. Minggu lalu saya khotbah membahas mengenai ini juga. Tapi saya tekankan ini, yaitu di dalam ayat 22, teguhkanlah hatimu karena dia takut dan gentar
khawatir, waduh jangan-jangan saya dimarahin ini, ya, ditegur nih. Tapi Tuhan bilang, dia berpaling kepada perempuan itu, teguhkanlah hatimu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus tidak berkata imanmu telah menyembuhkan engkau. Yang utama adalah keselamatan roh dan jiwa. Ya. Kalau kesembuhan itu bonus. Karena semua manusia pasti mengalami sakit penyakit. Di dalam tubuh dosa ini, kedagingan kita ini bisa sakit. Gak mungkin kalau ditanya umur 70-an tahun, pernah gak sampai umur 70 tahun tidak pernah sakit? Gak mungkin, pasti alami sakit. Baik itu pergumulan sakit yang di rumah, misalnya sakit perut, ataupun lebih parah lagi sampai kena COVID, ya, bahkan sampai masuk ICU. Semua itu perjalanan suatu kehidupan di dalam, ya, dunia ini. Nanti kalau sudah di surga, sakit penyakit tidak akan kita alami. Tentu kita tetap berharap supaya belas kasihan Tuhan dihalaukan dari segala sakit penyakit itu, bahkan disembuhkan secara total. Namun kesembuhan itu adalah kedaulatan Allah. Kita tetap berharap, minta. Seperti yang dialami oleh Bartimeus, orang buta, yang menjadi melihat. Kita buka Markus 10 ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada waktu itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bartimeus tahu dari pendengarannya berita bahwa Yesus sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Dari kejauhan dia sudah berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang di sebelah-sebelahnya marah-marah, berisik, diam. Tapi semakin dilarang Bartimeus, semakin dia berteriak dengan keras. Sampai-sampai Yesus mendengarnya juga. Bukan berarti pada saat tidak berteriak Yesus tidak mendengar. Dan itu diizinkan kita harus berteriak juga, ya. Lalu Yesus menyuruh muridnya untuk panggil Bartimeus. Bapak Ibu, untuk datangkan Bartimeus sampai berjumpa Yesus perlu perjuangan, karena di situ banyak kerumunan orang banyak, ya. Dan nuntun orang buta itu sampai ke Yesus itu pun perjuangan. Sudah berjuang sampai Yesus berkata, apa yang harus aku perbuat padamu? Udah tahu Yesus, Bartimeus mau sembuh. Tapi Yesus menguji lagi. Yesus berkata, jadilah sesuai imanmu. Orang tidak mungkin mengalami mujizat kesembuhan kalau dia tidak mengalami mujizat keselamatan dulu. Bahkan yang mengalami mujizat keselamatan, yang sudah mengalami mujizat keselamatan, kadang-kadang dijawab mujizat kesembuhannya lama sekali. Ada yang 12 tahun, 4.320 hari pendarahan. Bahkan ada yang 38 tahun lumpuh di kolam Bethesda. Bayangkan. Ya. Mujizat kesembuhan pasti masih ada sampai hari ini. Saya sangat percaya. Haleluya. Lukas 7 ayat 50, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Siapakah perempuan ini?
Perempuan ini bukan perempuan yang kedapatan berzina yang ditarik oleh para ahli Taurat yang minggu lalu saya khotbahkan. Perempuan ini bukan perempuan yang mengalami pendarahan, tapi perempuan ini terkenal berbuat dosa. Kalau kita baca dalam ayat 37, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Saya gak bisa pikir siapakah perempuan ini. Apa sih yang diperbuat perempuan ini? Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam yang berisi minyak wangi. Inilah yang namanya mujizat keselamatan. Kalau bukan Roh Allah yang menginsafkan manusia, dia tidak mungkin bertobat. Makanya kita selalu berdoa supaya semua manusia dijamah oleh Roh Kudus sehingga mereka insaf, bertobat. Karena yang buat manusia bertobat bukan pendeta, bukan hamba Tuhan. Kita semua hanya sebagai alatnya saja untuk menyampaikan pesan. Kita minta kuasa Roh Allah supaya berkuasa ucapan kita sehingga mereka bertobat dari perbuatan yang jahat, dari kecenderungan menghasilkan buah yang tidak menyenangkan hati Bapa di sorga. Ini tugas kita semua. Ladang sudah menguning. Ladang sudah menguning. Pekerjaannya sangat sedikit. Jadi pada saat kita sudah terima keselamatan itu, bukan hanya untuk diri kita sendiri, kita harus bisa dipakai untuk menjadi alat saksi Tuhan. Supaya banyak juga orang mengalami mujizat keselamatan. Jadi kita diselamatkan masuk surga itu bukan karena perbuatan baik kita. Kita tidak bisa menyombongkan diri, oh ini loh, saya bisa masuk surga. Nggak bisa. Kalau orang yang sudah mengalami mujizat keselamatan, dia akan punya belas kasihan kepada orang banyak yang sedang menuju ke neraka. Bukan egois hanya untuk mementingkan diri sendiri. Semuanya aku. Bukan. Kalau sikapmu seperti itu berarti kau belum mengalami mujizat keselamatan. Bertobat. Amin. Tuhan sayang sama kita semua. Saya sebagai gembala harus mengajarkan sesuatu yang benar-benar mendalam tentang mujizat keselamatan ini. Dan menghormati dan menghargai karya penebusan kita semua. Sehingga sampai di sini dikatakan firman Tuhan di dalam ayat 39, ketika orang Farisi mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Yesus datang buat orang-orang berdosa. Orang sakit memerlukan tabib. Orang berdosa memerlukan penebusan dosa. Memerlukan pencurahan darah. Itu mujizat keselamatan. Setelah kita menerima mujizat keselamatan, jangan sampai hilang. Kita harus kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Bukan pada saat hamba Tuhan atau gembala itu melihat
dan memperhatikan. Tapi pada saat engkau sendiri, apakah benar-benar engkau mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar? Yesus berkata kepada manusia, kepada perempuan yang berdosa, pergilah dan janganlah berbuat dosa mulai sekarang. Haleluya. Penting sekali kita sudah diselamatkan, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Ada satu hal cerita yang hebat dan luar biasa. Pada saat Yesus berjalan kembali ke Galilea, jadi pada saat Yesus meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea, ia harus melintasi daerah Samaria. Perjalanan yang panjang, jalan kaki, bukan naik travel atau kereta cepat, jalan kaki. Di tengah hari bolong melintasi Samaria, ya, Yesus duduk di sungai Yakob dan murid-muridnya semua pergi untuk beli makanan. Di tengah hari bolong ada seorang wanita Samaria. Yesus berkata, berikanlah aku minum. Wanita Samaria, masa saya orang Samaria mau berbicara dengan orang Yahudi? Kemudian Yesus bilang dalam ayat 10, ya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia akan memberikan kepadamu air hidup. Kemudian wanita itu berkata, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur dan ini amat dalam, dan manakah engkau memperoleh air hidup ini? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur itu kepada kami yang telah minum sendiri di dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternak-ternaknya? Kemudian Yesus berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan perempuan bilang, itu katakan gini, Tuhan, berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba lagi. Kata perempuan itu dengan manjanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kemudian kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepada perempuan itu, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah punya 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Malulah perempuan itu, malulah sampai dalam hatinya, mungkin kok dia tahu ya isi hati saya, sehingga akibatnya Yesus berfirman, terjadi penginsafan. Ayat 39, Yohanes 4 ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Kalau orang yang sudah diinsafkan, dia tidak malu untuk mengucapkan apa yang najis, yang cemar yang sudah dia lakukan. Mempermalukan itu dosa, bukan mempermalukan dirinya sendiri. Oh, dia sudah berjumpa dengan Tuhan, aku sudah berjumpa dengan Tuhan. Dia ceritakan kepada semua orang, dia tahu akan keadaanku. Ya. Ayat 40,
Ketika orang-orang Samaria sampai kepada Yesus, mereka meminta kepada supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Ada kuasa perkataan di dalam firman Allah, sehingga biarlah apa yang diucapkan dalam lidah kita sampaikan seperti kita menyampaikan firman Allah kepada sesama kita. Amin. Dari semuanya ini, mujizat keselamatan yang kita alami, selalu saya ulangi dengan khotbah minggu lalu. Ada 4 hal yang kita harus jaga supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Yang pertama, perhatikan pergaulanmu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kedua, selalu sadar, waspada, dan jaga hati. Ya. Dan ketiga, kenal Allah lebih dalam. Semakin kita mengenal kasih Allah, maka akan timbul malu berbuat dosa lagi. Malu. Ya. Keempat, menolak dosa. Karena dosa buat hubungan manusia jauh dari Allah. Kiranya berkat Tuhan pada hari Minggu ini meneguhkan kita, semakin berakar mujizat keselamatan itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin hari semakin berbuah, lebat yang baik, menghasilkan buah yang baik, ya, sehingga dengan demikian nama Bapa di surga dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa. Oh, raba-raba shikara rabaya Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami punya tugas Tuhan. Pada saat kami sudah menerima mujizat keselamatan ini, kami harus kerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar di dalam Tuhan. Kami harus menjadi surat-surat Kristus dibaca oleh semua orang. Bapa di surga, tentunya kami masih hidup di dalam kedagingan kami. Roh memang penuh tapi daging lemah. Tapi kami tidak mau berhenti di dalam keterbatasan kami. Kami mau berjaga-jaga dan berdoa supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan. Urapi anak-anakmu Tuhan dimanapun mereka berada. Penuhi dengan kepenuhan Roh Allah. Sebab dalam kepenuhan Roh Kudus sajalah kami dimampukan untuk dapat menjadi saksi Tuhan. Sebab hanya dengan kepenuhan Roh Kudus saja, kepenuhan Roh Allah dalam kehidupan kami dapat tidak berbuat dosa lagi mulai dari hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, penuhi kami,
penuhi kami dengan Roh Kudus. Sehingga pada akhirnya Kau akan berkata kepada kami, kalau hambaku yang baik dan setia, Kau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan perkara yang besar. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, yang sedang terbaring di rumah sakit. Secara khusus hamba berdoa buat Ibu Santi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh Ibu Santi. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur darah Yesus Kristus, Ibu Santi diberi kesempatan untuk dipuaskan dengan umur panjang. Dan dengan umur panjang itu dia dapat lebih lagi menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Setiap umat-Mu mungkin ada yang sedang sakit, oleh bilur darah Yesus sembuh. Yang berbeban berat mengalami kelegaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berputus asa diberikan pengharapan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa biar kiranya Tuhan sendiri yang menjawab doa kita. Bapak, kami mengucap syukur buat segala anugerah Tuhan. Engkau yang sudah menuntun ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Kami percaya Kau Allah yang bertahta di atas doa pujian penyembahan umat-Mu. Dan hari ini kami berdoa, Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Raya, dari Sabang sampai Merauke, dengan 250 juta lebih penduduk Indonesia, mulai dari anak-anak bayi, remaja, pemuda, bangsawan. Biar kemuliaan Tuhan ada atas negeri kami. Belas kasihan-Mu Tuhan. Biarlah bumi penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Sekalipun negeri ini sedang mengalami pandemi COVID-19, namun kami percaya penyertaan Tuhan tetap ada atas negeri kami, tetap ada atas umat-Mu, hamba-hamba-Mu, tetap ada atas umat pilihan-Mu. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, wakilnya, seluruh menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, TNI, Polri, aparat hukum keamanan kami, anggota DPR, MPR, DPD, bahkan seluruh tenaga medis, seluruh proses vaksinasi yang terus berlangsung. Tuhan, tolong Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Gembala kami Pak Niko dengan keempat wakil gembala, KCK 9, Pak Sony Wafro, dan seluruh gembala cabang ranting yang ada. Hamba-hamba Tuhan, para pekerja, Tuhanlah yang menolong menyertai setiap usaha pekerjaan hamba-hamba-Mu. Biar pemeliharaan Tuhan tetap nyata atas kami semua. Tuhan, kami berdoa buat gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Gilang Sarapi, beserta ibu dan ketiga anak-Mu.
Tuhan tolong. Tuhan yang menyertai pengembalaan, Tuhan yang menyertai tugas-tugas dan tanggung jawab. Berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian, kesabaran, kekuatan untuk melayani Kau melalui pengembalaan yang Tuhan taruh di atas pundaknya. Tuhan berkati semua hamba-hamba Tuhan di GB Legend Suprapto, seluruh umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya Tuhan ada atas hidup kami semua. Berkati yang sudah melayani Kau, yang menyampaikan firman, worship leader, para pemusik, pemandu multimedia, bahkan umat-Mu yang hadir, yang mendengar, yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan memberkati. Berkati setiap persembahan, berkati setiap persepuluhan, berkati usaha dan pekerjaan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami dan daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri sorak-sorai, haleluya, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan disayang oleh Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dari Bapa Surgawi melalui putranya Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan yang manis dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. GBI Legend Suprapto CK9 mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.